Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Arus Kas terhadap Cash Holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Nama saya Dodi Siswanto, nomor NIM 1865190007. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI, jurusan Magister Manajemen. Latar belakang saya mengambil judul proposal tesis ini adalah melihat pertumbuhan industri otomotif khususnya mobil di Indonesia mengalami peningkatan yang terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah mobil yang beredar di jalanan dan angka produksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada tahun 2018 produksi mobil di Indonesia mencapai 1.343.743 unit, di mana angka ini bertumbuh 10,10% dari tahun 2017 dengan angka produksi yang mencapai 1.220.428 unit. Sedangkan pada tahun 2019, angka produksi mencapai 1.286.848 unit. Peningkatan investasi pada perusahaan otomotif dapat mempengaruhi kebijakan cash holding perusahaan, yang mana cash holding ini sebagai salah satu sumber pendanaan internal perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan investasi dan pembiayaan kebutuhan operasional perusahaan. Memegang kas dalam jumlah banyak memang dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, salah satunya untuk pembiayaan hal-hal yang tidak terduga. Namun, memegang kas berlebihan juga memiliki sisi negatif, yaitu hilangnya kesempatan perusahaan memperoleh laba, karena kas yang hanya disimpan tidak akan memberikan pendapatan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang manajer keuangan adalah menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan tetap menjaga keseimbangan jumlah kas perusahaan. Dengan semakin pentingnya mengatur keseimbangan jumlah kas perusahaan, maka semakin banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para manajer dan investor terhadap kepemilikan kas perusahaan. Jamil et al. 2016. Menurut Wijaya 2011, ada beberapa keuntungan dari cash holding, yaitu untuk membiayai berbagai transaksi, mengantisipasi peristiwa yang tidak terduga dari aspek pembiayaan, untuk berspekulasi, mengamati berbagai kesempatan bisnis baru yang dianggap menguntungkan, dan memperoleh keuntungan dari adanya berbagai perbedaan kebijakan antar negara. Tahun 2020 lalu, industri otomotif di Indonesia salah satu yang terdampak ketika terjadi pandemi COVID-19. Menurut data Gaikindo, penjualan mobil pada bulan April 2020 mengalami penurunan sangat tajam, sekitar 90% dari kondisi normal, dan Gaikindo telah memangkas prediksi penjualan tahun 2020 lalu dari 1,08 juta unit menjadi hanya 600.000 unit. Terdapat sekitar 1,5 juta jiwa tenaga kerja yang terlibat di ranah industri ini, mulai dari assembling, supplier, bengkel resmi sampai ke bengkel umum. Data yang ditunjukkan Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2020 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32% sebelumnya. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, turun jauh dari periode yang sama tahun 2019, yang tumbuh sebesar 5,02%. Kembali lagi, manajer yang hendak meningkatkan kesejahteraan pemegang saham harus merancang cash holding perusahaan pada tingkat yang tepat antara keuntungan dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sendiri. Seperti perusahaan yang lebih banyak membeli asetnya secara kredit dengan asumsi penghasilan yang diberikan dari penggunaan aset tersebut akan lebih tinggi dibandingkan biaya pembeliannya. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana baiknya struktur modal perusahaan, di mana struktur modal terdiri dari kewajiban jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa.
Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan memiliki cadangan kas yang sedikit, karena perusahaan harus membayar kewajiban hutangnya. Lukman, Tanus, Jaya, dan Konseta, 2017. Likuiditas dapat dikatakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi cash holding suatu perusahaan. Menurut Oskan dan Oskan 2004 dalam Suherman 2017, jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki tingkat kas yang rendah. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki aset likuid yang dapat menggantikan kas. Sehingga tingkat cash holding yang dimiliki perusahaan akan rendah apabila memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Cash flow juga merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan cash holding perusahaan. Oskan dan Oskan 2002 mengatakan bahwa perusahaan dengan cash flow yang tinggi diperkirakan menahan kas dalam jumlah besar. Sebagai akibat dari kecenderungan perusahaan menggunakan pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Berdasar kondisi tersebut, maka fokus area penanganan yang dapat dilakukan oleh manajer ketika keadaan saat terjadinya pandemi COVID-19 antara lain dengan melakukan cash management untuk mengamankan persediaan kas secara tepat, cash holding secara tepat untuk membayarkan kreditor, pembayaran sewa, bayar gaji pegawai, dan biaya tak terduga lainnya. Pertumbuhan perusahaan akan meningkatkan cash holding perusahaan karena semakin tinggi kesempatan untuk tumbuh sebuah perusahaan, semakin tinggi pula kesempatan mendapatkan return yang lebih besar. Sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kas sebagai pemenuh kebutuhan investasi di masa depan. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding perusahaan. Antara lain Suherman dalam 2017 menemukan net working capital dan sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding, sedangkan firm size memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap cash holding, dan cash flow tidak berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan di BEI. Jingkar 2013 menguji faktor-faktor penentu kebijakan cash holding di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa variabel growth, opportunity, leverage, dan net working capital berpengaruh terhadap cash holding, sedangkan size, cash flow, dan capital expenditure tidak berpengaruh terhadap cash holding. Karyuki et al. 2015 dalam penelitiannya tentang variabel firm size menemukan pengaruh yang positif signifikan antara firm size dengan cash holding. Tetapi penelitian Ogundipe et al. 2012 menemukan firm size berpengaruh positif tidak signifikan pada cash holding. Penelitian mengenai variabel growth opportunity oleh William dan Fauzi 2013 menemukan growth opportunity berpengaruh positif signifikan pada cash holding. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh firm size, cash flow, dan growth opportunity terhadap cash holding merupakan alasan peneliti melakukan penelitian ini pada perusahaan consumer goods, khususnya perusahaan otomotif. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah leverage berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019? Apakah likuiditas berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019? Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019? Apakah arus kas berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019? Apakah leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas secara bersama-sama berpengaruh terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019? Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi dalam hal perusahaan yang diteliti adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI selama tahun 2015 sampai 2019. Faktor yang mempengaruhi cash holding hanya ditinjau dari faktor leverage, likuiditas, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengaruh leverage terhadap cash holding, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap cash holding, menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap cash holding, menganalisis pengaruh arus kas terhadap cash holding, menganalisis pengaruh leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas secara bersama-sama terhadap cash holding. Kesemuanya itu pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019.
manfaat dari penelitian, manfaat secara akademis, dan manfaat secara praktis. Secara akademis, manfaat ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang jika akan meneliti tentang pengaruh leverage, likuiditas, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap cash holding. Manfaat praktis dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap cash holding perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan penentuan tingkat cash holding perusahaan. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Grand Theory. 1. Teori trade-off. Teori trade-off memprediksi bahwa ada tingkat optimal kas berdasarkan trade-off antara manfaat dan biaya yang ada saat menyimpan uang tunai. 2. Teori pecking order. Gitman dan Suter 2015 menyatakan bahwa pecking order teori adalah pendanaan yang awalnya dimulai dari saldo, laba ditahan, kemudian baru diikuti dengan hutang, dan yang terakhir menerbitkan saham yang baru. Menurut teori ini, pecking order teori adalah suatu kebijakan struktur modal di mana perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih sumber pendanaan yang lebih aman dahulu, yaitu pendanaan internal, dan apabila pendanaan tersebut belum mencukupi, maka perusahaan bisa menggunakan sumber lain yang lebih berisiko, yaitu dengan meminjam uang ke pihak eksternal sebagai sumber pembiayaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan yang terakhir. Yang ketiga adalah teori agensi. Teori keagenan menurut Jensen dan McLean 1976 adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan mengasumsikan bahwa kepentingan prinsipal dan agen tidak selalu sejalan. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai masalah utama agen. Cash holding. Kas adalah pembayaran siap dan bebas digunakan untuk kegiatan perusahaan. Menurut Ogundi P. et al. 2012, cash holding didefinisikan sebagai kas yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset-aset fisik dan untuk dibagikan kepada para investor. Leverage. Menurut Sartono 2010-263 dalam Diana, Basri, dan Arfan 2014 menjelaskan bahwa financial leverage merupakan penggunaan dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, maka dapat dihitung dengan menggunakan rasio, antara lain A. Total debt to total asset ratio, B. Total debt to total equity ratio. Kemudian likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi perusahaan. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari 3 alat ukur: A. Current ratio, B. Quick ratio atau acid test ratio, dan C. Cash ratio. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Pertumbuhan growth adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Arus kas. Arus kas masuk didapatkan dari pendapatan perusahaan, sedangkan arus kas keluar merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, menurut Wijaya dan Bangun 2019. Dari penelitian terdahulu, untuk data mendukung penelitian ini dapat dilihat dari beberapa jurnal, antara lain Mihai, Radu, dan Dragan. Judul jurnal Determining the Factor of Cash Holding the Cash of Romanian Non-Financial Companies. Metode menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap cash holding. Kemudian menurut Selçuk dan N. Yilmaz 2017, the determinant of corporate cash holding, firm level evidence from emerging markets. Metode regresi data panel hasilnya menunjukkan leverage berpengaruh positif sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan memiliki dampak negatif dan signifikan. Pengembangan hipotesis. 1. Pengaruh leverage terhadap cash holding. 2. Pengaruh likuiditas terhadap cash holding. 3. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap cash holding. Dan 4. Pengaruh arus kas terhadap cash holding. Untuk hipotesis yang pertama, pengaruh leverage terhadap cash holding, hipotesisnya adalah leverage berpengaruh negatif terhadap cash holding.
Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap cash holding. Hipotesisnya adalah likuiditas berpengaruh positif terhadap cash holding. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap cash holding. Hipotesisnya adalah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap cash holding. Keempat, pengaruh arus kas terhadap cash holding. Hipotesisnya arus kas berpengaruh positif terhadap cash holding. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun, 2015 sampai 2019. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang menjadi populasi ini seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019, sedangkan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan otomotif yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Perusahaan publik terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. 2. Perusahaan otomotif yang konsisten menerbitkan laporan keuangan periode 31 Desember 2015 sampai 2019. 3. Perusahaan otomotif yang memiliki data laporan keuangan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Jenis data dan sumber data menggunakan jenis data sekunder dari laporan yang telah tersedia di Bursa Efek Indonesia. Untuk definisi operational variable menggunakan variabel leverage, ukuran perusahaan, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independen dan cash holding sebagai variabel dependen. Metode analisis data digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau untuk mengetahui sejauh mana pengaruh leverage, likuiditas, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2019. Model yang digunakan adalah model regresi data panel kombinasi time series dan cross section dengan menggunakan bantuan program aplikasi statistik komputer FUSE. Analisis regresi data panel memiliki beberapa keunggulan. 1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. 2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. 3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang, time series, sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of dynamic adjustment. 4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan, sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. 6. Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin timbul oleh agregasi data individu. Regresi data panel dikenal 3 macam pendekatan. Gujarati 2003. Terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil, Punnett least square atau common effect, pendekatan efek tetap, fixed effect, dan pendekatan efek random effect. Dari ketiga pendekatan model data panel di atas, maka untuk menentukan pendekatan mana yang lebih baik, digunakan pengujian F-restricted test dan Hausman test. Secara formal ada 3 prosedur pengujian kesesuaian model yang akan digunakan untuk memilih model regresi data panel yang terbaik, yaitu 1. Uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara model common effect atau model fixed effect, Chow test. 2. Uji Lagrange multiplier yang digunakan untuk memilih antara model common effect atau model random effect. Ketiga, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau model random effect. Uji Chow atau uji F-restricted. F-restricted test merupakan pengujian untuk menentukan pendekatan antara Punnett least square
dan fixed effect model. Hipotesis nol dari restricted f-test adalah sebagai berikut. HO sama dengan model pooled least square. H1 sama dengan model fixed effect. Kriteria pengujian hipotesisnya, jika hasil nilai F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat keyakinan A tertentu, maka HO ditolak, H1 diterima. Artinya model fixed effect digunakan untuk estimasi. Kemudian uji Lagrange multiplier. Uji ini digunakan untuk menentukan model antara pendekatan pooled least square dan random effect model. Hipotesis nol dari uji Lagrange multiplier adalah HO common effect atau PLS, H1 random effect. Dengan kriteria pengujian hipotesis, jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel dan P value signifikan, maka HO ditolak. Artinya model RAM lebih tepat digunakan. Gujarati 2003, 251, Aulia 2004, 31. Kemudian uji Hausman. Hausman test digunakan untuk menentukan model antara pendekatan fixed effect model dan random effect model. Hipotesis nol dari uji Hausman adalah HO random effect model RAM, H1 fixed effect model. Kriteria pengujian hipotesisnya, jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel dan p-value signifikan, maka HO ditolak dan model FEM tepat untuk digunakan. Atau dapat juga pengujian Hausman dilakukan dengan menggunakan Common Program Fuse. Pengujian hipotesa penelitian. Model analisis selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor leverage, likuiditas, arus kas, pertumbuhan terhadap cash holding perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah regresi data panel. Adapun langkah-langkah analisis ini adalah: 1. Koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. 2. Uji simultan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama secara simultan antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Prosedur yang digunakan untuk melakukan uji F adalah merumuskan A. Merumuskan hipotesis, B. Menentukan tingkat signifikasi, C. Menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian. Berdasarkan nilai signifikan, p-value, pedomannya ialah A. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05, berarti semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. B. Apabila nilai signifikasi p-value kurang dari 0,05, berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial, uji T, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dan dependen. Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Demikian saya sampaikan presentasi pada saat ini untuk proposal tesis saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.